Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abu Dzar Al-Ghifari adalah tokoh gerakan hidup sederhana. Ia datang ke Mekah dengan penuh kegembiraan. Memang benar bahwa debu perjalanan dan panasnya udara gurun pasir telah menyelimutinya dengan sakit dan derita, tetapi tujuan yang hendak digapainya mampu membuatnya lupa akan penderitaan dan membangkitkan sukacita dan kegembiraan dalam jiwanya. Ia memasuki kota Mekah dengan menyamar sebagai salah seorang dari mereka yang hendak tawaf mengelilingi berhala-berhala besar di Ka'bah atau seakan seorang musafir yang tersesat dalam perjalanan. Bahkan, lebih tepatnya seperti orang yang telah melakukan perjalanan sangat jauh lalu mencari tempat untuk beristirahat dan menambah perbekalan. Andai penduduk Mekah mengetahui bahwa kedatangannya untuk menemui Muhammad dan mendengarkan dakwahnya, pastilah mereka akan membunuhnya. Namun, ia sendiri menganggap bukan masalah jika mereka sampai membunuhnya, asalkan itu terjadi setelah ia berjumpa dengan seorang laki-laki yang telah membuatnya rela menempuh bahaya dan perjalanan jauh demi menyatakan iman kepadanya. Barulah saat itu ia rela kalaupun harus dibunuh sebab hatinya lega dengan kebenaran dan dakwah yang disampaikan oleh Muhammad. Ia terus berjalan untuk mendengar berbagai berita dari kejauhan. Setiap kali mendengar sekelompok orang yang membicarakan Muhammad, ia pun mendekati mereka dengan hati-hati. Dari perbincangan yang bertebaran di sana-sini, akhirnya ia bisa menghimpun berita yang menunjukkannya kepada Muhammad dan mempertemukannya dengan beliau. Pada pagi harinya, ia pergi ke tempat yang dimaksud dan mendapati Muhammad sedang duduk seorang diri. Ia pun mendekat dan berkata, "Selamat pagi wahai saudara sebangsa." "Waalaikumsalam, wahai sahabat," jawab beliau dengan tenang. "Lantunkanlah hasil gubahanmu," pinta Abu Dzar dengan penasaran. "Itu bukanlah syair hingga bisa kugubah, melainkan Al-Quran yang mulia," jawab Rasulullah. "Kalau begitu, bacakanlah untukku," kata Abu Dzar. Rasulullah lalu membaca Al-Quran, sedangkan Abu Dzar menyimaknya baik-baik penuh perhatian. Tak berselang lama, Abu Dzar berseru, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Dari manakah asalmu, wahai saudara sebangsa?" tanya Rasulullah kepadanya. "Aku datang dari Ghifar," jawab Abu Dzar. Rasulullah pun tersenyum lebar sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Begitu juga dengan Abu Dzar yang tersenyum karena mengetahui sesuatu yang ada di balik rasa kagum Rasulullah saat mengetahui bahwa laki-laki yang telah menyatakan Islam di hadapan beliau itu adalah seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah yang tak tertandingi dalam hal merampok. Orang-orang Ghifar sangat terkenal dengan tindakannya yang melakukan serangan secara tidak benar. Mereka adalah penguasa malam dan kegelapan. Celakalah orang yang tersesat dan berjumpa dengan kabilah Ghifar dalam perjalanan malam. Apakah benar bahwa hari ini ketika Islam masih merupakan agama rahasia dan sembunyi-sembunyi, ada seseorang dari Bani Ghifar yang sengaja datang untuk memeluk Islam? Abu Dzar sendiri menceritakan kisah perjalanan keislamannya tersebut. Nabi pun menatap tajam seakan ingin beroleh jawaban dari rasa penasarannya karena tahu seperti apa tabiat Bani Ghifar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki." Benar, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Abu Dzar adalah salah seorang yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah dan dipilihnya untuk mendapat kebaikan. Abu Dzar memang seorang yang tajam penandangannya hingga mampu melihat kebenaran. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dirinya adalah salah seorang yang mengingkari penyembahan terhadap berhala pada zaman jahiliyah. Ia mempunyai keyakinan terhadap ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Hal itu terbukti begitu ia mendengar kemunculan seorang nabi yang merendahkan berhala-berhala dan orang-orang yang menyembahnya serta menyeru untuk menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ia pun bergegas menyiapkan bekal dan menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Abu Dzar telah memeluk Islam tanpa ditunda lagi. Urutannya di kaum muslimin menempati posisi kelima atau keenam. Dengan demikian, Abu Dzar telah masuk Islam pada masa-masa awal, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam lahir. Ketika Abu Dzar memeluk Islam, Rasulullah masih mendakwahkan Islam secara diam-diam. Beliau membisikkan dakwah itu kepada Abu Dzar dan kepada 5 orang lainnya yang telah beriman bersamanya. Bagi Abu Dzar,
Tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukannya ketika itu selain merahasiakan keimanannya lalu secara diam-diam meninggalkan Mekah dan kembali pada kaumnya. Namun, Abu Dzar yang nama aslinya adalah Judub bin Janidah adalah seorang yang keras dan revolusioner. Dirinya seolah-olah tercipta untuk menentang setiap kebatilan yang ada dimanapun ia berada. Kini kebatilan itu berada di hadapannya dan disaksikan langsung oleh kedua matanya sendiri. Ia melihat batu-batu yang disusun oleh penyembahnya, yang lebih dulu lahir daripada batu yang disembah tersebut. Dengan menundukkan kepala dan merendahkan akal, mereka menyerunya, "Labaik. Labaik." Memang benar bahwa saat itu, Rasulullah masih memilih berdakwah secara diam-diam. Akan tetapi, harus ada suatu teriakan keras yang dikumandangkan oleh pemberontak ulung ini sebelum ia beranjak pergi. Baru saja masuk Islam, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" "Pulanglah kepada kaummu hingga ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. Namun, Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan pulang sebelum kuteriakan Islam di dalam masjid. Bukankah sudah saya katakan kepada Anda? Itulah tabiat pemberontak berjiwa revolusioner." Apakah pada saat terbukanya dunia baru secara gamblang, yang jelas terlukis pada pribadi Rasulullah yang diimaninya, beserta dakwah yang ia dengar langsung dari beliau, apakah pada saat seperti itu ia mampu pulang ke tengah keluarganya dalam keadaan terdiam 1000 bahasa? Sungguh hal itu di luar kemampuannya. Saat itulah, Abu Dzar masuk ke dalam Masjidil Haram lalu menyeru dengan suara sekeras-kerasnya, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sejauh yang kita ketahui, teriakan Abu Dzar ini merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang meruntuhkan kesombongan tokoh-tokoh Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Teriakan itu dikumandangkan oleh seorang laki-laki asing yang tidak diperhitungkan di Mekah dan tidak memiliki keluarga serta pelindung. Akibatnya, ia pun menghadapi suatu perlakuan yang sebenarnya sudah dapat ia perkirakan sebelumnya. Orang-orang musyrik segera mengepung dan memukulinya hingga jatuh tersungkur. Berita itu segera terdengar oleh Abbas, paman Nabi. Ia bergegas mendatangi tempat kejadian tersebut. Namun, ia tidak mampu menyelamatkan Abu Dzar dari cengkeraman mereka, kecuali dengan pendekatan diplomatis yang cerdas. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah bangsa pedagang yang selalu melewati kampung Bani Ghifar. Laki-laki ini adalah salah seorang warganya. Jika ia menghasut kaumnya atas kalian, pastilah mereka bisa merampok kafilah-kafilah kalian nantinya." Kaum Quraisy pun segera sadar dan meninggalkan Abu Dzar. Namun, Abu Dzar yang baru saja merasakan manisnya sakit di jalan Allah itu tidak ingin meninggalkan Mekah sebelum melakukan sesuatu yang lebih lagi daripada itu, lapun membuktikannya pada hari berikutnya atau mungkin pada hari yang sama. Ia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang tawaf mengelilingi dua berhala, Asaf dan Nailah, seraya berdoa kepada mereka. Abu Dzar mencegat kedua wanita itu lalu di hadapan keduanya berhala-berhala itu ia hina dan rendahkan serendah-rendahnya. Kedua wanita itu pun berteriak. Orang-orang segera berkerumun laksana belalang kemudian menghajar Abu Dzar hingga tak sadarkan diri. Begitu sadar, sekali lagi Abu Dzar berteriak, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah bisa memahami karakter muridnya yang baru datang itu. Beliau memahami keberanian dan kemampuannya yang cemerlang dalam melawan kebatilan. Hanya saja, saatnya belum tiba. Karena itu, sekali lagi beliau menyuruhnya untuk kembali pada kaumnya hingga saat Abu Dzar mendengar agama Islam telah didakwahkan secara terang-terangan, ia dapat kembali lagi dan turut berperan mengambil bagian dalam berbagai peristiwanya. Abu Dzar pulang menemui keluarga dan kaumnya lalu bercerita tentang Nabi yang baru diutus Allah untuk mengajak manusia agar menyembah Allah semata dan membimbing mereka agar berakhlak mulia. Setelah itu, kaumnya masuk Islam satu demi satu. Abu Dzar tidak hanya mengajak kabilahnya, Ghifar, tetapi ia juga mulai beralih pada kabilah lain, yakni suku Aslam dan memancarkan pelita Islam di sana. Hari-hari terus berlalu mengikuti perputaran masa. Rasulullah pun hijrah ke Madinah lalu tinggal di sana bersama kaum muslimin. Suatu hari, kota ini menyambut kedatangan barisan panjang yang terdiri atas para pejalan kaki maupun penunggang binatang. Langkah-langkah kaki mereka menimbulkan gemuruh dan kepulan debu dalam barisan. Andai bukan karena takbir mereka yang bergemuruh, pasti orang yang melihat akan mengiranya sebagai pasukan kaum musyrikin. Rombongan besar itu semakin dekat. Selanjutnya,
Memasuki kota Madinah menuju masjid dan kediaman Rasulullah, rombongan itu adalah kabilah Ghifar dan kabilah Aslam yang dibawa oleh Abu Dzar. Mereka semua telah masuk Islam, baik laki-laki, wanita, orang tua, remaja, maupun anak-anak. Sungguh wajar jika kali ini Rasulullah semakin takjub dan kagum. Beberapa waktu yang lalu, beliau sangat takjub saat melihat seorang laki-laki dari kabilah Ghifar yang menyatakan iman dan Islam di hadapannya. Ketakjuban beliau itu diungkapkan dalam sabdanya, sesungguhnya, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, kini seluruh kabilah Ghifar mendatangi beliau dalam keadaan muslim. Kabilah ini telah menjalani hidup dalam Islam beberapa tahun lamanya, sejak mereka mendapat hidayah Allah melalui tangan Abu Dzar. Kabilah Aslam juga ikut bersama mereka. Kini raksasa-raksasa kejahatan dan komplotan setan itu telah beralih rupa menjadi pemuka kebajikan dan pendukung kebenaran. Benar, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Rasulullah memandangi wajah-wajah mereka dengan pandangan yang memancarkan rasa cinta, kasih sayang, dan belas kasih. Beliau memandang kabilah Ghifar dan bersabda, kabilah Ghifar telah diampuni oleh Allah. Setelah itu, beliau memandang ke arah kabilah Aslam seraya bersabda, kabilah Aslam telah diselamatkan oleh Allah. Abu Dzar adalah seorang juru dakwah yang cemerlang, memiliki harga diri yang kuat dan terhormat. Apakah tidak layak jika Rasulullah memberi penghormatan khusus kepadanya? Benar, ia pasti akan mendapat balasan setimpal dan penghormatan yang terus bertambah. Dada Abu Dzar dan sejarah hidupnya akan menampung bintang jasa tertinggi yang paling indah, paling terhormat, dan paling mulia. Masa demi masa dan generasi demi generasi akan berlalu pergi, sedangkan manusia selalu mengulang-ulang sabda Rasulullah mengenai Abu Dzar, tidak ada lagi di muka bumi dan di bawah naungan langit orang yang lebih jujur perkataannya selain Abu Dzar. Kali ini Rasulullah menyatakan tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataannya selain Abu Dzar. Beliau seolah telah membaca masa depan sahabatnya itu dan menyimpulkan seluruh gambaran hidupnya dalam kalimat tersebut. Kebenaran yang diikuti keberanian adalah prinsip dari seluruh kehidupan Abu Dzar. Benar batinnya dan benar pula lahirnya. Benar akidahnya dan benar pula perkataannya. Dalam kehidupan berikutnya, Abu Dzar menjalani hidupnya secara jujur. Ia tidak pernah menipu dirinya sendiri maupun orang lain. Ia tidak akan membiarkan seorang pun memalingkan dirinya dari kebenaran. Kejujurannya itu bukanlah merupakan keutamaan yang bisu. Bagi Abu Dzar, kebenaran yang diam bukanlah suatu kebenaran. Jujur yang dimaksud adalah menyatakan secara terang-terangan dan terbuka sesuatu yang hak dan menentang yang batil, mendukung yang benar dan memberantas yang salah. Kejujuran adalah teman setia bagi kebenaran, ungkapan yang berani tentang kebenaran, dan melaksanakannya dengan terpuji. Dengan mata hati yang tajam, bagai menembus alam gaib yang sulit untuk dijangkau, Rasulullah mampu melihat segala kesulitan yang akan dialami oleh Abu Dzar sebagai konsekuensi atas kejujuran dan keteguhannya. Karena itu, beliau selalu mengingatkan Abu Dzar agar melatih diri dengan ketabahan dan kesabaran sehingga tidak terburu nafsu. Suatu hari Rasulullah mengajukan pertanyaan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, bagaimana sikapmu jika menjumpai beberapa pembesar yang memungut harta untuk diri mereka sendiri? Demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, kalau itu terjadi, aku pasti akan menebas mereka dengan pedangku," jawab Abu Dzar dengan tegas. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mau aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Bersabarlah, hingga kamu bertemu denganku." Mengapa kiranya Rasulullah mengajukan pertanyaan demikian? Penguasa dan harta kekayaan, itulah persoalan utama yang akan dihadapi oleh Abu Dzar dalam kehidupan selanjutnya. Itulah persoalan Abu Dzar bersama masyarakat pada masa depan yang harus ia tuntaskan. Rasulullah telah mengetahui hal itu hingga beliau mengajukan pertanyaan tersebut. Beliau hendak membekali Abu Dzar dengan nasihat yang begitu berharga, "Bersabarlah hingga kamu bertemu denganku." Abu Dzar akan selalu mengingat pesan dari guru dan rasulnya itu. Ia tidak akan mengangkat pedang untuk mengancam para pembesar yang memperkaya dirinya sendiri dengan harta umat. Akan tetapi, ia juga tidak akan pernah tinggal diam walau sejenak untuk mengingatkan mereka dengan cara lain. Benar jika Rasulullah melarangnya untuk mengangkat senjata di depan mereka, tetapi beliau tak melarangnya menggunakan lidah yang tajam demi membela kebenaran. Wasiat itu pun dilaksanakan olehnya. Masa Rasulullah terus berjalan lalu dilanjutkan dengan masa Abu Bakar dan Umar dengan prestasi yang gemilang. Pada masa kedua khalifah ini godaan hidup dan berbagai fitnah masih terkendali dengan sangat baik. Bahkan,
Nafsu angkara murka itu pun tak mendapatkan jalan dan celah bagi keinginannya. Pada waktu itu, tidak ada lagi penyimpangan yang mendorong Abu Dzar untuk bangkit menentang dengan teriakan lantang dan celaannya yang pedas. Masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar berlangsung cukup panjang. Pada masanya ia mengharuskan seluruh pemimpin dan para pembesar Islam di seluruh penjuru bumi untuk bersikap zuhud, menjauhi kemewahan, dan menegakkan keadilan. Begitu juga dengan orang-orang kaya dimanapun mereka berada, telah diterapkan disiplin ketat yang hampir tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Tidak ada seorang pun di antara pejabatnya, baik di Irak, Syam, Sanaa, maupun di negeri manapun yang letaknya jauh, yang memakan makanan lezat sementara masyarakat umum tidak mampu membelinya, kecuali selang beberapa hari kemudian berita itu akan sampai kepada Umar. Amirul Mukminin Umar pun dengan tegas akan memanggil pejabat tersebut untuk datang ke Madinah demi menjalani pemeriksaan ketat. Dalam kondisi demikian Abu Dzar merasa tenang. Hidupnya merasa damai dan tenteram selama Umar Al-Faruq masih menjabat sebagai Amirul Mukminin. Selama tidak ada sesuatu yang menekan kehidupan Abu Dzar, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta kekayaan, maka selama itu pula ia merasa puas dan tenang. Dengan begitu, Abu Dzar bisa lebih berkonsentrasi untuk beribadah kepada Tuhannya dan berjihad di jalannya, tanpa sedikit pun berdiam diri ketika melihat berbagai penyimpangan terjadi di sana-sini yang pada saat itu memang jarang terjadi. Namun, ketika suatu hari Khalifah Agung yang sangat adil dan paling cemerlang di antara manusia itu hendak meninggalkan dunia, seakan celah kebebasan yang luas telah terbuka. Kepergiannya melahirkan reaksi-reaksi yang tidak bisa dihindari dan di luar batas kemampuan manusia. Saat itu berbagai penaklukan negeri yang belum terjamah dengan Islam terus meluas diiringi oleh meluasnya ambisi dan keinginan terhadap kenikmatan serta kemewahan hidup yang melebihi batas. Saat itulah, Abu Dzar melihat adanya ancaman. Jejak kejayaan pribadi hampir menimbulkan fitnah pada mereka yang seluruh hidupnya adalah untuk meluhurkan bendera Allah. Dunia dengan segala kebatilan dan kepalsuan tipu muslihatnya yang memesona hampir menimbulkan fitnah terhadap orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakannya sebagai ladang menuai amal soleh. Harta benda yang diciptakan Allah sebagai pekelafan dan seharusnya tunduk kepada manusia, justru cenderung berubah menjadi tuan yang memperbudak manusia. Ujian ini telah menimpa sebagian sahabat Muhammad yang beliau sendiri ketika wafat, baju besinya sedang digadaikan, padahal tumpukan jizyah dan ganimah berada di bawah telapak kaki beliau. Kekayaan bumi yang diciptakan oleh Allah untuk seluruh manusia dengan memberikan hak yang sama kepada mereka atas kekayaan itu, hampir berubah menjadi barang timbunan dan hak istimewa bagi mereka yang terbuai dalam kemewahan. Jabatan yang merupakan amanah untuk dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat, di hadapan pengadilan Allah berubah menjadi jalan untuk merebut kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan yang merusak. Abu Dzar melihat semua kejanggalan itu. Ia tak perlu mencari siapa yang menanggung kewajiban itu atau penanggung jawabnya, tetapi segera menghunus pedang, mengacungkannya ke udara. Ia pun bangkit untuk menghadap masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran Islam dengan pedangnya yang tidak pernah salah itu. Akan tetapi, tak lama kemudian, ia teringat pada pesan yang diwasiatkan oleh Rasulullah dan ia kembalikan pedang itu ke dalam sarungnya karena tak seyogianya ia mengacungkannya ke hadapan seorang muslim. Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Quran Surah An-Nisa 92. Kini tugasnya bukanlah lagi untuk membunuh, melainkan untuk mencegah. Alatnya untuk mengubah dan meluruskan kemungkaran bukan lagi menggunakan pedang, melainkan dengan kata-kata benar, tegas, dan amanah. Kata-kata adil yang tak pernah tersesat jalan dan tak mengenal takut pada akibatnya. Bukankah dahulu di hadapan para sahabatnya, Rasulullah pernah memberitahukan bahwa di bawah naungan langit ini tidak ada lagi orang yang lebih benar perkataannya selain Abu Dzar, orang yang memiliki kelihayan mengolah kata-kata yang tepat dan jitu seperti Abu Dzar. Untuk apa pedang baginya? Satu kalimat yang ia ucapkan jauh lebih tajam dan menuai hasil dibandingkan dengan pedang walau sepenuh bumi. Dengan senjata kebenarannya ini, ia hendak pergi menemui para penguasa, kaum hartawan, dan semua orang yang karena cintanya pada dunia, telah menimbulkan bahaya terhadap agama yang datang untuk memberi hidayah dan bimbingan, bukan untuk memungut upeti. Pasalnya, kenabian bukan suatu kerajaan. Agama membawa rahmat dan karunia, bukan azab dan nestapa. Agama mengajarkan sikap kerendahan hati, bukan kesombongan. Agama menanamkan persamaan, bukan perbedaan. Agama yang mengajarkan qanaah, bukan keserakahan, kesederhanaan,
Bukan kemewahan, kedamaian dalam menjalani hidup, bukan merusak dan menghancurkannya. Akhirnya, Abu Dzar mendatangi mereka semua hingga Allah memberi keputusan antara dirinya dan mereka dengan benar. Sesungguhnya, Allah lah pemberi keputusan yang terbaik. Selanjutnya, Abu Dzar menuju benteng-benteng penguasa dan orang-orang kaya. Ia datangi benteng-benteng itu satu persatu hingga dalam waktu singkat, berkibarlah bendera-bendera yang di bawahnya dinaungi oleh massa dan para pejuang, bahkan sampai di wilayah jauh yang penduduknya belum pernah melihat Abu Dzar. Nama Abu Dzar begitu dikenal. Tidak pernah ia melewati suatu tempat, yang setiap kali namanya terdengar oleh suatu kaum, niscaya ia selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting yang mengancam kepentingan para penguasa dan golongan hartawan. Andai sang tokoh revolusioner yang mulia ini hendak membuat bendera khusus bagi diri pribadi dan gerakannya, slogan yang terukir pada bendera tersebut tiada lain adalah sebuah setrika dengan baranya yang merah menyala. Pasalnya, semboyan yang selalu ia ucapkan di segala tempat dan setiap waktu hingga akan selalu diingat oleh umat manusia laksana lagu perjuangan adalah kalimat. Berilah kabar gembira kepada para penimbun harta, yaitu mereka yang menumpuk emas dan perak, dengan setrika-setrika dari api neraka yang digunakan untuk menyetrika kening dan lambung mereka pada hari kiamat kelak. Abu Dzar tak pernah naik ke sebuah gunung, menuruni suatu daratan, memasuki suatu kota, dan menghadapi seorang penguasa, tanpa mengucapkan kalimat tersebut. Begitu juga setiap kali melihat Abu Dzar datang berkunjung, masyarakat pasti menyambutnya dengan kalimat, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta dengan setrika-setrika dari api neraka. Kalimat di atas telah menjelma menjadi tanda pengenal bagi misi Abu Dzar yang untuk itu telah ia persembahkan seluruh hidupnya. Kalimat itu senantiasa bergema ketika ia melihat kekayaan berkumpul dan tertimbun, ketika jabatan disalahgunakan untuk meraup keuntungan dan mengeksploitasi kekayaan, dan ketika cinta dunia merajalela hingga hampir menghancurkan segala yang telah dibangun pada masa-masa kerasulan, seperti kesungguhan, kewaraan, kesalehan, dan keikhlasan. Abu Dzar mengawali perjalanan dari benteng yang paling berkuasa dan paling disegani, yaitu di Syam, tempat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah wilayah Islam yang paling subur, paling baik hasil buminya, dan paling banyak memberikan harajnya. Muawiyah telah membagi-bagikan kekayaan tanpa batas dan perhitungan dengan maksud untuk mendapat dukungan orang-orang yang berkedudukan, dan demi terjaminnya masa depan yang dicita-citakan oleh ambisinya yang begitu besar. Benar, di sanalah harta benda, istana, dan kekayaan melimpah kini telah menggoda para pengemban dakwah yang masih tersisa. Karena itu, Abu Dzar harus segera mengatasinya sebelum bahaya itu berlarut-larut hingga dapat membinasakan dan menghancurkannya. Pemimpin gerakan hidup sederhana yang menentang segala macam kemewahan hidup ini segera menyingsingkan lengan baju dan secepatnya berangkat menuju Syam. Begitu masyarakat mendengar kedatangan Abu Dzar, mereka menyambutnya dengan sangat antusias dan penuh kerinduan. Mereka selalu mengerumuni Abu Dzar kemanapun ia pergi dan berjalan. Berceritalah, wahai Abu Dzar. Berceritalah kepada kami, wahai sahabat Rasulullah. Pinta mereka. Abu Dzar melepaskan pandangan penuh selidik ke arah orang-orang yang berkerumun. Ia bisa melihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang melarat dan miskin. Selanjutnya, pandangannya beralih ke arah dataran-dataran tinggi yang letaknya tidak jauh dari tempatnya. Tampak olehnya istana-istana dan mahligai yang luas. Ia pun berkata kepada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, aku heran kepada orang yang tidak mendapat makanan di rumahnya, mengapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunus pedang. Namun, saat itu juga ia teringat akan pesan Rasulullah agar menukar jalan revolusi dengan kesabaran dan menukar senjata pedang dengan kata-kata yang berani. Ia pun meninggalkan bahasa-bahasa perang dan kembali pada bahasa logika dan persuasif. Abu Dzar mengajarkan kepada orang-orang bahwa mereka semua adalah sama dan sederajat. Dengan kata lain, sesungguhnya mereka semua berserikat dalam hal rezeki sehingga tidak ada kelebihan antara satu orang dan orang lain, kecuali berdasarkan ketakwaan. Pemimpin dan penguasa suatu kaum adalah orang yang pertama kali menderita lapar jika rakyatnya kelaparan dan orang terakhir yang merasakan kenyang setelah mereka kenyang. Dengan kata-kata dan keberaniannya, Abu Dzar berhasil menciptakan opini publik di seluruh negeri Islam agar kecerdasan, kebenaran, dan kekuatannya menjadi suatu tabiat bagi para penguasa dan kaum hartawan serta dapat menutup kemungkinan lahirnya suatu kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan atau menumpuk kekayaan. Dalam waktu singkat, seluruh negeri Syam telah menjadi benih-benih lebah yang menyadari potensi yang dimiliki.
Andai saja Abu Dzar mengomandoi mereka untuk memberontak, pastilah api pemberontakan segera berkobar. Namun, Abu Dzar, sebagaimana telah kami katakan, tujuannya hanyalah terbatas untuk membentuk suatu opini publik yang mesti dihargai dan supaya kata-katanya menjadi buah bibir di majelis-majelis pertemuan, di masjid-masjid, dan di jalan-jalan. Ancaman dari Abu Dzar terhadap hak istimewa yang sedang tumbuh itu tampak ketika ia berdebat dengan Muawiyah di depan orang banyak. Orang yang hadir menceritakan kisah perdebatan itu kepada yang tidak hadir hingga kabarnya tersiar begitu cepat ibarat terbang di bawah angin. Abu Dzar tampil sebagai orang yang paling kuat hujahnya sebagaimana yang telah digambarkan oleh sang Nabi sebagai gurunya. Tanpa rasa takut dan ragu, Abu Dzar bertanya kepada Muawiyah tentang kekayaannya sebelum dan sesudah menjadi penguasa. Ia juga menanyakan tentang rumahnya yang ia tinggali sewaktu di Mekah dulu dan istananya di Syam saat ini. Setelah itu, Abu Dzar alihkan pertanyaannya kepada para sahabat di sekelilingnya yang pada saat itu ikut menemani Muawiyah pergi ke Syam dan sebagian dari mereka telah memiliki istana dan ladang perkebunan yang luas. Abu Dzar berseru kepada mereka semua yang hadir, bukankah kalian adalah orang-orang yang ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, beliau berada bersama mereka? Kabarnya, Abu Dzar sendirilah yang memberikan jawabannya kepada mereka, benar, kalianlah orang-orang yang menjadi saksi saat diturunkannya ayat Al-Quran dan menyaksikan banyak peristiwa bersama Rasulullah. Selanjutnya, Abu Dzar kembali bertanya, apakah dalam Al-Quran kalian tidak menemukan ayat berikut? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka Jahannam lalu dengannya disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah 34-35. Ketika itu Muawiyah menyela jalan pembicaraan. Ia berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Ahlul Kitab. Tidak, tetapi ayat ini diturunkan kepada kita dan mereka, jawab Abu Dzar. Abu Dzar melanjutkan pembicaraan dengan menasihat Muawiyah dan para pengikutnya agar meninggalkan semua yang mereka miliki, kebun-kebun, istana, dan harta benda serta tidak menyimpan sesuatu untuk keperluan pribadi melebihi kebutuhan sehari-hari. Berbagai perkumpulan dan pertemuan ramai membicarakan cerita tentang perdebatan ini. Berikut kisah tentang Abu Dzar. Slogan Abu Dzar semakin lantang terdengar di rumah-rumah dan di jalanan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta dengan setrika-setrika dari api neraka. Muawiyah merasakan ancaman itu. Kata-kata Abu Dzar yang agung itu mengejutkan dirinya. Namun, ia tahu kedudukan Abu Dzar hingga ia tidak berani berbuat buruk terhadap Abu Dzar. Saat itu juga, ia kirimkan surat kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang berisi pernyataan, Abu Dzar telah merusak masyarakat di Syam. Utsman kemudian mengirim surat kepada Abu Dzar, memintanya agar datang ke Madinah. Sekali lagi, Abu Dzar menyingsingkan lengan dan segera melakukan perjalanan menuju Madinah, meninggalkan Sefam. Saat itu adalah saat-saat ketika Damaskus harus mengucapkan salam perpisahan setelah mengalami suatu peristiwa luar biasa yang belum pernah disaksikannya selama ini. Aku tak butuh kekayaan dunia kalian. Itulah jawaban Abu Dzar di hadapan Utsman begitu sampai di Madinah, yakni setelah terjadinya dialog panjang antara mereka berdua. Dari hasil dialog dengan sahabatnya itu dan berbagai berita yang diterimanya dari segenap pelosok yang menyatakan dukungan sebagian besar masyarakat terhadap pendapat-pendapat Abu Dzar, Utsman menyadari betul bahaya dan pengaruh dakwah yang dibawa oleh Abu Dzar. Oleh sebab itu, Utsman mengambil keputusan untuk membatasi gerak dakwah Abu Dzar dengan memintanya agar menetap di Madinah. Dengan halus, Khalifah Utsman menawarkan keputusan itu kepada Abu Dzar, berkata, tinggallah di sini bersamaku. Unta-unta gemuk yang akan mengantarkan susu tiap pagi dan sore telah disediakan untukmu. Akan tetapi, Abu Dzar menjawab, aku tidak memerlukan dunia kalian. Benar, Abu Dzar tidak memerlukan dunia manusia karena ia adalah salah seorang golongan orang suci yang mencari kekayaan ruhani dan menjalani kehidupan untuk memberi, bukan untuk meminta. Akhirnya, ia meminta izin kepada Khalifah Utsman, dan untuk pergi ke Rabazah maka Utsman pun mengizinkan. Dalam suasana pertentangan yang tajam itu, Abu Dzar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam relung jiwa yang paling dalam, ia selalu mengingat nasihat Rasulullah agar ia tak menggunakan senjata.
Nasihat berharga yang disampaikan oleh Rasulullah itu seolah menggambarkan segala macam peristiwa dan masa depan yang akan dihadapi oleh Abu Dzar. Karena itu, Abu Dzar pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat menyaksikan sebagian orang yang gemar membangkitkan fitnah dengan menjadikan kata-kata dan dakwahnya sebagai alat untuk mendukung ambisi dan rekayasa licik mereka. Suatu hari saat ia berada di Rabazah, datanglah delegasi dari Kufah yang memintanya untuk mengibarkan bendera pemberontakan kepada Khalifah Utsman. Seketika itu Abu Dzar menghardik mereka dengan kalimat yang tegas, "Demi Allah, andaikan Utsman menyalip tubuhku di atas kayu yang paling tinggi atau di atas gunung sekalipun, aku pasti mendengar dan taat. Aku akan bersabar dengan mengharap ridanya dan sadarkan diri karena aku meyakini bahwa itu adalah yang terbaik bagiku. Andai Utsman menggiringku dari ujung barat hingga ujung timur, aku pasti mendengar dan taat. Aku akan bersabar dengan mengharap ridanya dan sadarkan diri bahwa itu adalah yang terbaik bagiku. Bahkan, andai Utsman pulangkan aku ke rumahku, aku pasti mendengar dan taat. Aku akan bersabar dengan mengharap ridanya dan sadarkan diri karena aku meyakini bahwa itu adalah yang terbaik bagiku." Itulah ia seorang pahlawan yang sama sekali tidak menghendaki tujuan duniawi. Karena itu, Allah memberikan mata hati yang tajam kepadanya hingga mampu memahami malapetaka dan bahaya tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata sehingga ia pun menghindarinya. Namun, ia juga menyadari dampak dan bahaya yang akan terjadi jika ia hanya berdiam diri, tidak angkat suara, menyaksikan berbagai penyimpangan tersebut terjadi. Karena itu, ia tidak tinggal diam. Abu Dzar mengangkat suaranya, bukan pedangnya, demi menyampaikan kalimat yang benar dan kata-kata yang tegas, tanpa ada kepentingan pribadi yang mendorongnya atau kekhawatiran atas akibat yang akan menghalanginya. Abu Dzar telah memusatkan diri untuk memberi perlawanan secara damai di samping senantiasa tekun beribadah. Ia menghabiskan seluruh sisa hidupnya untuk mengawasi kesalahan dan berbagai bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan harta dan kekuasaan. Pasalnya, keduanya memiliki daya tarik dan sumber fitnah yang membuat Abu Dzar khawatir akan menimpa saudara-saudaranya yang telah memikul bendera Islam bersama Rasulullah dan tetap berkewajiban memikulnya untuk seterusnya. Selain itu, kekuasaan dan harta juga merupakan urat nadi kehidupan bagi umat dan masyarakat. Jika keduanya telah disalahgunakan, nasib manusia pun akan terjerumus dalam ancaman yang besar. Abu Dzar berkeinginan agar para sahabat Rasulullah tidak satu pun yang memegang kekuasaan untuk menumpuk kekayaan. Ia berharap mereka tetap menjadi para pionir yang menunjukkan manusia pada hidayah Allah dan ahli dalam beribadah kepadanya sebagaimana sebelumnya. Abu Dzar benar-benar menyadari tipu daya dunia maupun harta. Ia juga menyadari bahwa Abu Bakar dan Umar tidak akan pernah datang kembali, tak selalu mendengar Rasulullah yang mengingatkan para sahabat terhadap tipu daya kekuasaan. Beliau bersabda, "Kekuasaan adalah amanah yang pada hari kiamat akan menyebabkan kesempitan dan penyesalan, kecuali orang yang menerimanya secara benar dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya." Sikapnya itu telah membuat Abu Dzar menjauhi, bahkan memutuskan hubungan dengan saudara-saudaranya disebabkan mereka telah menjadi penguasa dan tentu saja memiliki kekayaan yang melimpah. Pada suatu hari Abu Musa al-Asy'ari bertemu dengan Abu Dzar dan begitu melihatnya, Abu Musa membentangkan kedua tangannya seraya berseru, "Selamat datang wahai Abu Dzar. Selamat datang wahai saudaraku." Akan tetapi, Abu Dzar justru mendorong Abu Musa dan berkata, "Aku bukanlah saudaramu lagi. Aku hanya menjadi saudaramu sebelum engkau menjadi wali, setingkat gubernur, dan penguasa." Demikian pula, suatu hari Abu Hurairah menemuinya lalu merangkul tubuhnya sambil mengucap selamat datang. Akan tetapi, Abu Dir mendorong Abu Hurairah dan berkata, "Jangan mendekat kepadaku. Bukankah engkau adalah orang yang telah menjadi penguasa kemudian bermegah-megahan dengan bangunan, mengumpulkan binatang ternak, dan tanaman?" Abu Hurairah berusaha keras menyanggah tuduhan tersebut. Sikap Abu Dzar ini memang tampak berlebihan dalam memandang kekuasaan dan kekayaan. Namun, ia memiliki logika yang dibentuk oleh kebenaran dan keimanannya. Abu Dzar bersikap sejalan dengan impian dan amalnya, dengan perilaku dan pandangannya, mengikuti model yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Jika sebagian orang menganggap tingkatan ini merupakan idealitas yang tidak mungkin digapai, sungguh Abu Dzar tidaklah memandang demikian. Ia justru melihatnya sebagai keteladanan yang menggariskan jalan hidup dan amal, terutama bagi mereka yang hidup semasa dengan Rasulullah, yang melaksanakan salat di belakang beliau, jihad bersama beliau, dan membayat beliau dengan patuh dan taat.
Dengan pandangannya Fang tajam sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, Abu Zar pun mampu melihat secara pasti bahwa kekuasaan dan harta mempunyai pengaruh besar terhadap nasib manusia pada masa mendatang. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan yang terjadi pada amanah kekuasaan dan kekayaan merupakan ancaman besar yang harus segera diatasi. Sedapat mungkin, Abu Zar berusaha hidup dengan membawa bendera keteladanan agung dari Rasulullah dan kedua sahabatnya itu seraya menjaga dan melindunginya. Abu Zar adalah seorang mahaguru dalam seni menghindarkan diri dari bujuk rayu kekuasaan dan harta kekayaan. Suatu ketika, Abu Zar pernah ditawari jabatan sebagai wali, setingkat gubernur di Irak. Abu Zar menjawab, "Demi Allah, tidak. Kalian tidak akan pernah bisa menarikku ke dalam dunia kalian." Suatu hari ada seorang sahabat yang melihat Abu Zar mengenakan jubah yang lusuh. Sahabat itu pun bertanya, "Bukankah engkau memiliki baju selain ini? Beberapa hari yang lalu aku melihatmu memiliki 2 baju baru." Abu Zar menjawab, "Wahai putra saudaraku, aku telah memberikan 2 helai baju itu kepada orang yang lebih membutuhkan." Sang sahabat berkata, "Demi Allah, engkau juga membutuhkannya." Abu Zar menjawab, "Ya Allah, ampunilah ia. Sungguh engkau terlalu mengagungkan dunia. Bukankah engkau melihat burdah yang aku pakai ini? Aku masih memiliki burdah yang lain untuk salat Jumat. Aku memiliki domba betina yang bisa aku perah susunya dan seekor keledai yang bisa aku kendarai. Nikmat apalagi yang lebih tinggi daripada yang kita miliki ini?" Pada suatu hari Abu Zar duduk untuk menyampaikan sebuah hadis. Ia berkata, "Kekasihku telah mewasiatkan 7 hal kepadaku, beliau memerintahkanku agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Beliau memerintahkanku agar melihat kepada orang yang lebih rendah dariku dan bukan kepada orang yang lebih tinggi dariku. Beliau memerintahkanku agar tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain. Beliau memerintahkanku agar menyambung tali silaturahmi. Beliau memerintahkanku agar mengatakan kebenaran meskipun pahit. Beliau memerintahku agar dalam menjalankan agama Allah tidak takut celaan orang yang mencela. Dan beliau memerintahkanku agar memperbanyak bacaan, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya selain karena Allah." Abu Zar selalu melaksanakan pesan tersebut dan menjalani hidup sejalan dengannya hingga ia menjadi simbol nurani bagi umat dan kaumnya. Imam Ali berkata, "Hari ini sudah tidak ada lagi orang yang tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah selain Abu Zar. Ia hidup untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta kekayaan. Ia hidup untuk merobohkan yang salah dan membangun yang benar. Ia hidup dengan tekun untuk mengemban tanggung jawab memberi nasihat dan peringatan." Ketika orang-orang melarang Abu Zar untuk memberi fatwa, suaranya justru semakin keras meneriakkan fatwa. Kepada orang-orang yang melarangnya, Abu Zar berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai kalian letakkan pedang di leherku, tetapi aku merasa masih ada kesempatan untuk menyampaikan ucapan yang kudengar dari Rasulullah, niscaya aku akan menyampaikannya sebelum kalian menebas batang leherku." Aduhai, andai saja saat itu kaum muslimin mendengar tutur kata dan nasihat Abu Zar, pasti matilah berbagai fitnah itu sebelum lahir dan berkobar berlarut-larut. Fitnah yang kemudian meluas dan menjadi ancaman serius itu telah mengantarkan negara dan masyarakat Islam ke dalam berbagai bahaya yang begitu besar. Sekarang Abu Zar sedang menghadapi sakratul maut di Rabazah, suatu tempat yang ia pilih sebagai tempat kediamannya setelah terjadinya perbedaan pandangan dengan Utsman. Karena itu, marilah kita tengok ke sana untuk mengucapkan salam perpisahan kepada orang besar ini dan menyaksikan akhir dari kehidupannya yang menyilaukan. Seorang perempuan berkulit kemerah-merahan dan bertubuh kurus yang duduk di sampingnya sambil menangis itu adalah istrinya. Abu Zar bertanya kepadanya, "Mengapa harus menangis, padahal maut itu pasti datang?" Sang istri menjawab, "Sungguh engkau akan meninggal sementara aku tak memiliki kain yang cukup untuk mengafanimu." Abu Zar menyunggingkan senyum lembut lalu berkata kepada istrinya, "Tenanglah, janganlah menangis. Suatu hari aku mendengar Rasulullah bersabda ketika aku berada di dekat beliau bersama beberapa orang sahabat, sungguh salah seorang di antara kalian akan meninggal di atas padang pasir yang akan disaksikan oleh sekelompok orang beriman. Setiap orang yang berada di majelis itu bersamaku telah meninggal di kampung dan di tengah jamaah kaum muslimin. Tidak ada lagi yang masih hidup di antara mereka, kecuali aku. Kini aku akan meninggal di padang pasir, maka awasilah jalan karena siapa tahu rombongan orang-orang beriman itu sudah dekat. Demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak pula didustai." Akhirnya, Abu Zar menghembuskan napas terakhir, pergi menghadap Tuhannya.
Sungguh benarlah Abu Dzar. Kafilah yang berjalan di tengah padang Sahara itu terdiri atas rombongan orang-orang beriman. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Sebelum tiba di tempat tujuan, Ibnu Mas'ud telah melihat dari kejauhan sesosok jasad yang terbujur kaku laksana mayat, sementara di sisinya ada seorang perempuan tua dengan seorang anak yang kedua-duanya menangis. Ibnu Mas'ud membelokkan binatang tunggangan dan rombongannya ke arah pemandangan itu. Begitu melihat jasad itu, ia segera mengenali wajah sahabatnya dan saudaranya seiman dalam membela agama Allah, yakni Abu Dzar. Kedua matanya berlinang air mata dan di samping jasad sahabatnya yang suci itu, ia berkata, "Benarlah Rasulullah. Engkau berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri." Ibnu Mas'ud kemudian duduk untuk menceritakan kepada para sahabatnya maksud dari kalimat pujian yang diucapkannya itu, "Engkau berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri." Ucapan itu terjadi ketika Perang Tabuk pada tahun ke-9 setelah hijrah. Rasulullah telah memerintahkan kaum muslimin untuk menghadapi bangsa Romawi yang pada saat itu mulai membuat makar dan konspirasi untuk menyerang umat Islam. Hari-hari saat umat diseru untuk berjihad ketika itu adalah hari-hari yang sulit dan krisis. Jarak yang akan ditempuh pun sangat jauh, di samping musuh yang dihadapi cukup menakutkan. Hal itu pula yang membuat sebagian kaum muslimin menolak untuk pergi dengan berbagai macam alasan. Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya berangkat disertai sebagian orang yang ikut dalam kondisi setengah terpaksa. Semakin jauh jarak perjalanan, semakin berat pula penderitaan yang harus hadapi. Jika ada seseorang yang tertinggal, para sahabat melapor, "Wahai Rasulullah, si Fulan telah tertinggal." Rasulullah menjawab, "Biarkan saja ia, seandainya ia membawa kebaikan untuk kalian, Allah pasti akan menyusulkannya kepada kalian. Jika tidak, Allah telah membebaskan kalian darinya." Beberapa orang mencari-cari, tetapi mereka tidak menemukan Abu Dzar. Mereka pun melapor kepada Rasulullah, "Abu Dzar tertinggal, keledainya menyebabkan dirinya terlambat." Rasulullah pun menjawab seperti jawaban sebelumnya. Unta Abu Dzar menjadi lemah karena kelaparan, haus, dan panas hingga langkahnya kian lunglai karena lelah. Abu Dzar mengerahkan segala cara dan tenaga untuk mendorong untanya agar berjalan cepat. Namun, kelelahan telah memperberat unta tersebut. Abu Dzar berpikir bahwa jika terus demikian, ia akan tertinggal jauh dari kaum muslimin hingga kehilangan jejak mereka. Akhirnya, ia pun turun dari punggung untanya lalu mengambil barang-barang bawaannya dan memikulnya di atas pundaknya sendiri. Ia meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki dan mengayunkan langkahnya dengan cepat di tengah padang pasir yang panas itu agar bisa menyusul Rasulullah dan para sahabatnya. Keesokan harinya saat kaum muslimin berhenti untuk sekadar istirahat, salah seorang dari mereka melihat kepulan debu yang membubung menyembunyikan bayang-bayang seorang lelaki yang berjalan dengan mempercepat langkahnya. Orang yang melihat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang berjalan seorang diri." Rasulullah menjawab, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Mereka kembali melanjutkan perbincangan sambil menunggu kedatangan sosok lelaki yang hampir saja tiba setelah menempuh jarak perjalanan sekian jauhnya, memisahkan dirinya dengan mereka. Pada saat itulah, mereka tahu siapa orang itu. Secara perlahan, sang musafir yang agung itu pun mendekati mereka. Ia melangkah dengan berat di atas pasir yang membara, membawa beban di atas pundaknya. Namun, ia tampak bahagia penuh harapan karena bisa menyusul kafilah penuh berkah itu dan tidak tertinggal oleh Rasulullah dan saudara-saudaranya seperjuangan. Ketika ia tiba di tengah kafilah pertama, seseorang berteriak, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ia adalah Abu Dzar." Sementara itu, Abu Dzar berjalan mendekati Rasulullah hingga begitu Rasulullah melihatnya, tersungginglah senyuman penuh haru dan belas kasih dari bibir beliau yang penuh berkah. Beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri." 20 tahun setelah hari itu, atau lebih, Abu Dzar meninggal seorang diri di tengah padang pasir Rabazah. Ia meninggal setelah dirinya menempuh suatu perjalanan hidup luar biasa yang tidak seorang pun sanggup menandinginya. Dalam sejarah, ia muncul seorang diri, baik dalam kebesaran suhudnya maupun keteguhan dalam pencapaian citanya. Selanjutnya, ia pun akan dibangkitkan di sisi Allah seorang diri dengan tumpukan kemuliaan dan jasa-jasanya yang tak terhingga sampai tidak memberikan tempat kepada seorang pun di sisinya.